Semua yang lagi kerasukan itu pada ketawa-ketawa, ngetawain Gama yang cuma diem aja di situ. Maka kampung Jabang Mayit akan semakin menyebar luas. Menghentikan Haris atau buat nasibnya sama seperti Roni. Malam ini aku habisi kalian satu persatu. Welcome back to the show. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes, welcome back to Kampung Jabang Mayit season 3. Kali ini kita sudah masuk ke part 7. Kalau kita tonton di part sebelumnya, Budi ini bisa dibilang udah menabuh genderang perang nih bro. Dengan cara pertama menghabisi si Roni. Dan ini otomatis ngebuat keluarganya Gama mesti siap-siap untuk ya menghadapi worst case scenario gitu ya. Yang bakal mereka hadapi selanjutnya. Tapi untungnya si Budi ini udah ngegali info. Dan udah dia sampein juga tuh ke Gama sama keluarga yang lain. Sehingga Ki Duduy bisa mutusin langkah selanjutnya. Apa yang harus dilakuin buat ngeberantas musuh-musuh dari keluarganya Gama dan Arya ini. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah sabda selanjutnya dari Ki Duduy? Tonton video ini terus. Udah kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Malam hari di rumah Gama. Dari dalam rumah udah banyak tuh orang-orang yang terkena kiriman tanda kutip dari Dharma Surya dan si Ratih itu istrinya. Begitu juga sama keluarganya Arya. Yang dimana sekarang cuma nyesain Kang Panjul doang tuh. Yang posisinya sekarang lagi berusaha buat nyegah Teh Anggit. Kenapa nyegah? Karena Teh Anggit ini nyoba buat nujlep si Dewi, adiknya sendiri. Ditambah Gama sekarang juga lagi kerepotan nih bro. Karena dia mesti nahan Teh Lasmi nih yang udah kerasukan juga sambil merangkak-rangkak. Selagi nahan badan Teh Lasmi, Gama langsung aja tuh keluarin gelang gengge dari kantongnya. Terus ditempelin lah ke mukanya Teh Lasmi ini yang langsung ngebuat Teh Lasmi ini teriak. Minggir Gam, biar Ambang yang tangani. Suara piring sama gelas jatuh wah kedengeran dari dalam rumah itu. Untungnya pisau yang di tangan Teh Anggit udah berhasil Kang Panjul jatuhin tuh. Kang Panjul nggak mau kehilangan momen, dia langsung teriak lah ke Gama kan. Gam, buruan! Gama yang denger suara itu, sontak langsung ninggalin Teh Lasmi yang tadi udah ditangani sama Nang Idim. Dia lari tuh ke Teh Anggit buat ditempelin lagi tuh gelang genggenya. Bener aja. Pas ditempelin tuh gelang gengge di jidatnya Teh Anggit. Ces. Kalian tidak akan lama hidup dan tidak akan berjumpa pagi hari. Kalian akan mati. Gama udah gak peduli lah, ini sosok yang ngerasukin Teh Anggit mau ngomong apa kan. Yang penting keluar aja lu udah. Habis itu Gama langsung ngusapin tangannya ke punggung Teh Anggit. Set sekali. Yang ngebuat Teh Anggit ini langsung gak sadarin diri. Dan di saat yang bersamaan Teh Lasmi juga udah pingsan tuh di lantai. Cuma dari arah ruangan tengah, Bu Yani, Bu Gina, Pak Ijo, sama Bu Mulyani itu mereka malah ketawa bareng-bareng. Sosok kiriman Dharma sama Nyai Ratih itu seakan-akan pada seneng gitu loh ngelihat keadaan rumahnya Gama yang kacau balau, chaos. Tapi di situ Gama berusaha buat tenang. Dan dia berusaha buat nenangin istrinya juga tuh, si Dewi. Tenang Wi, tenang. Cepat selesaikan masalah ini, Gam. Mungkin selanjutnya Umi, Dewi, dan semua orang yang ada di dalam rumah ini satu persatu akan mengalami nasib yang sama. Iya Umi, doakan. Besok malam hari terakhir. Dan semoga kita semua mampu
melewati malam ini sampai pagi. Di kondisi yang nggak kondusif sama sekali seperti itu. Untungnya ada Indra, Iman, dan Nandang tuh, adanya si Gama. Yang sekarang lagi ngebantu ngurusin orang-orang yang pada kerasukan. Sementara Teh Lasmi yang tadinya udah ditangani sama Mang Didim langsung dibantuin tuh sama Ki Dudui. Di sini Ki Dudui bilang, semua dari sosok kuat Gam yang barusan merasuki Lasmi. apa kita bisa kek bertahan sampai pagi? Dari bau amis tubuh Lasmi, sosok-sosok itu dikendalikan. Seharusnya kita bisa bertahan. Tapi keadaan sosok yang merasuki tubuh mereka dan dapat dikendalikan dari jauh sangat berbahaya, Gam. Kamu tahu apa yang bisa kamu perintah kepada Meong Hideng yang dari tadi sudah menunggu di sana? Ki Dudui nunjuk tuh ke arah musola. Nggak pakai nunggu perintah selanjutnya, Gama langsung jalan tuh ke arah musola. Terus baru aja si Gama masuk nih ke dalam musola. Meong Hideng lagi posisi duduk kucing gimana sih, ya kan? Tiba-tiba dia berdiri nih dan lari terpincang-pincang tuh ke arah Gama, nyamperin gitulah. Gama di situ langsung duduk bersila. Dia elus-elus tuh kepalanya si kucing hitam. Pelan-pelan Gama mulai meremin matanya. Ya dia ini nyerahin diri lah, pasrah gitu sama Allah. Entah nantinya ada petunjuk apa yang bakal muncul, pasrah aja udah. Kalau memang ini jalan terakhir, aku pasrah. Apapun yang akan terjadi malam ini, besok hari keadaan paling buruk sekalipun, aku sadar itu semua kehendakmu. Dan bagimu, semua ini merupakan perkara kecil. Bagimu, pencipta kehidupan dan kematian, ini adalah bagian dari takdir. Pas lagi doa gitu, fokus-fokusnya berserah diri, Gama ini ngedengar ada suara teriakan perempuan tua dan suara anak laki-laki. Suara itu asalnya bukan dari dalam rumah, tapi dari entah gue gimana ngomongnya ya, penglihatan yang Gama dapet ketika dia lagi merem itu. Tidak ada satu masalah di dunia ini yang bisa melebihi kekuasaan Gusti Allah. Hidup dan mati bukan manusia yang menentukan. Harus ingat, ikhtiar ini merupakan dari ibadah. Bereskan secepatnya, Gama. Semua tempat ini akan menjadi langkah selanjutnya. Dari penglihatannya si Gama atau visionnya si Gama, dia itu ngelihat samar-samar ada bayangan tali gede yang ngegantung di semacam kusen kayu pintu. Tali itu netesin darah ke satu wadah tampah. Yang ditampah itu isinya ternyata adalah tengkorak yang rambutnya itu masih ada, rambutnya panjang. Abis dapat penglihatan itu, Gama langsung terus dia buka matanya. Dan si Meong Hideng langsung pergi tuh dari pangkuannya Gama. Dia lari ke arah samping rumah, nggak tahu mau ngapain. Cuma Gama mikir pasti Meong Hideng ini mau ngejaga. Tapi di sisi lain mikirin soal apa yang dia lihat barusan. Dia masih belum paham nih apa maksud dari tali panjang besar itu dan tampah berisi tengkorak berambut panjang menggumpal itu. Apalagi teriakan perempuan tua sama anak kecil laki-laki itu, Gama masih belum paham sama sekali. Padahal besok itu hari penentuan. Buat nyelesain semua ini sampai ke akar-akarnya. Sepanjang waktu malam sampai dini hari itu bro. Itu di rumahnya Gama gak ada yang bisa tenang gitu. Dan Gama juga ada beberapa kali nih nyoba buat ngehubungin si Budi. Tapi tetap gak ada jawaban. Gak ada pesan kabar dari si gondrong ini. Begitu juga sama kondisi sama Ella yang semakin memburuk nih bro. Sementara si Arya juga belum nunjukin kalau lukanya itu mau sembuh. Sebelum besok sore, Arya sebagai kunci dari masalah ini seharusnya segera pulih dan dapat menemui Haris. Bagaimanapun juga, darah daging kakaknya itu harus terselamatkan. Kalau memang benar adanya keadaan hamil itu akibat ulah ritual Neloni. Ritual Neloni yang telah mereka berdua lalui untuk keberhasilan Nyai mempunyai keturunan. Kurang biadab apalagi sudah bersekutu dengan Ito. Dan dia harus mempunyai keturunan tapi menumbalkan kehamilan Yuni. Dan dalam semua ini,
Seperti yang informasi Budi dapatkan dari Roni ketika masih hidup adalah Haris. Seharusnya tidak ada pengkhianat hidup. Catatan kampung cabang mayat sebelum hari ini kembali terjadi. Semua pengkhianat mati. Sama seperti pesan kakek kepada Budi. Hal itu berlaku untuk kamu juga, Panjul. Tanpa aturan untuk kamu. Dan selesaikan sampai ke akar-akarnya. Singkat cerita, waktu berjalan dan gak terasa sekarang udah masuk waktu pagi. Semenjak si Myung Hideng dan Mang Idim jaga tuh di sekitaran rumah. Malam itu aman tuh bro. Tentram, gak ada lagi gangguan-gangguan yang datang ke rumah itu. Meskipun yang tadi pada kerasukan itu lagi pada tepar tuh di ruangan tengah. Abahnya Gama, Umi Esi, Nandang, Sidik, Indra, Iman, Kang Wahyu, semuanya pada ganti-gantian belum dijaga. Nah, sambil nungguin Bu Yani, Bu Gina, Pak Ijo, Bu Mulyani, sama Teh Anggit sadar, tiba-tiba Gama ini dapat SMS, bro. Dapat pesan. Tepat sore ini jam 5, aku akan sampai di tempatnya semalam aku janjikan, Gam. Tapi aku tidak bisa memastikan kapan Haris dan keluarganya itu sampai di rumah pemberian Dharma. Ini pesan terakhir. Handphone Roni sudah ada di tanganku untuk memantau keadaan di rumah Dharma. Gama yang akhirnya dapat kabar dari Budi nih. Dia udah ngebaca. Dan dia semakin yakin kalau emang malam itu semuanya harus selesai. Dan misi utamanya adalah ngebawa Yuni sama anaknya tuh, Salwa. Dan untungnya pagi itu Mak Ella sama Arya kelihatannya udah mulai agak bayan nih. Arya sedikit pulih. Walau mungkin butuh waktu berhari-hari ke depan untuk sepenuhnya bisa bertahan. Tapi kalau dipaksakan akan kuat. Ki Dudui, apa udah siap dengan ramuannya, Mang? Sebelum kalian menemui Budi, harusnya ramuan itu selesai. Ramuan itu seharusnya dapat menangkal. Aku gak mau aja, Mang. Terjadi seperti di rumahnya Arya. Seperti kesaksian Mang Panjul. Sementara si Kang Panjul lagi sibuk tuh di halaman belakang rumah lagi sreng lagi ngasah golok bro. Dan balik lagi ke dalam rumah, tiba-tiba Mak Ella manggil Gama nih. Gam, maaf, ada apa nih? Sontak Gama sama Dewi langsung jalan tuh ke arah Mak Ella yang pengen ngebuka selendang dia di pinggang. Oh ternyata Mak Ella ini pengen minta dibantuin ngelepas selendang bro. Yang kalau kalian tahu, selendangnya Mak Ella ini GG bro. Bukan sembarangan. Jadi Mak Ella minta tolong supaya selendangnya ini dipakein di kepala beliau. Nah Gama yang ngeliat itu jadi keinget nih sama kejadian 4 tahun yang lalu. Karena kalau kalian inget juga Mak Ella pakai selendang hijau itu buat manggil leluhurnya. Ya udah, selendang yang diikat di pinggangnya Mak Ella itu dibantuin sama Dewi buat dipakein lah tuh ke kepalanya si Mak Ella. Ini cara terakhir, Mak. Kalau nanti Mak mati, selendang ini harus menutupi aurat rambut Emak. Dan tolong, ini yang terakhir Gam. Buat keluarga Arya hidup dengan tenang. Dan pastikan kampung Jabang Mayit tidak akan terulang lagi. Apapun bentuk dan gangguannya. Gama yang ngedenger itu langsung, oke, ngangguk. Dan di situ Dewi ngebantuin ngusap air matanya Mak Ella lah. Nah di sisi lain Gama di situ juga ngelihat si Arya pelan-pelan udah mulai bangun. Di sini Mak Ella sambil nunjuk ke arah Arya. Beliau bilang, selamatkan anak itu. Sudah terlalu kasihan. Harus menanggung beban keluarga besarnya. Anak itu tidak tahu apa-apa. Yang dia mau hanyalah hidup tenang dan keluarganya selamat. Gama gak bisa janji, Mak. Tapi perkara selamat atau tidak, hanya Allah yang tahu. Gama minta doa dan sampaikan doa yang sama untuk leluhur Mak Ella. Gam, kita selesaikan semuanya, Arya. Sebelum terlambat. sore harinya, lambat laun, keadaan Arya yang langsung ditanganin sama Ki Dudui pelan-pelan terus membaik. Karena si Arya ini dikasih, apalagi kalau bukan ramuan dari daun-daunan itu yang dipaksain masuk ke mulutnya si Arya.
Begitu juga sama perban yang nutupin lukanya Arya. Makin lama makin kelihatan kering. Tandanya luka-luka dia ini sudah mulai sembuh. Nah, singkat cerita, setelah si Arya ini mendingan, Gama, si Arya sama Kang Panjul langsung pamit. Dianterin tuh sama Dewi dan Umi Esi tuh sampai ke depan rumah. Dan mereka semua tuh udah sedih aja, nangis aja bawaannya kan. Takut gitu loh bro, kalau mereka ini nggak selamat. Begitu juga Kang Wahyu, Mak Ella, mereka itu muka-muka mereka itu kelihatan khawatir. Pergi. Waktunya tak akan lama lagi. Masukkan bagaimanapun sisa ramuan ini ke dalam mulut Haris. Apapun caranya, masukkan. Sisakan sedikit untuk Yuni dan Salwa minum. Kalau keadaan memburuk, Amang dan Ki Dudoy akan menyusul. Tapi resikonya, rumah ini akan dalam bahaya, Gam. Baik, Mang. Kabari apapun itu. Jaga semuanya ya. Habis Gama ngomong gitu, Mang Idim cuma nunduk aja. Masuklah tuh Gama ke dalam mobil, disusul sama Kang Panjul. Sementara Arya duduk di bangku belakang. Berangkatlah mereka tuh, ninggalin rumah Gama yang berisi semua keluarga dia di tangan Ki Dudoy dan Mang Idim. Perjalanan menuju kampung Babakan Luhung dari petunjuk yang dibuat Kang Wahyu kurang lebih 2 jam ke arah barat, Gam. Aku seperti pernah mendengar nama kampung itu, Gam. Itu kampung yang punya hutan tua. Pernah satu kesempatan ada yang menjual kayu ke material. Sesuai berarti. Arya dengan informasi Kang Wahyu. Rumah Haris ada di sana. Bagus kalau begitu. Jauh lebih mudah kita menemui Haris. Baru aja mobil itu mau masuk ke jalanan utama kota, tiba-tiba HP-nya Kang Panjul itu bunyi. Getar gitu lah ya. Dilihatlah HP-nya sama beliau kan. Dan itu ngebuat Kang Panjul ini ngerutin dahi. Dan anehnya Kang Panjul kelihatan kayak nggak mau angkat itu telepon. Sampai akhirnya Arya bilang, "Siapa, Mang? Angkat aja." Iya, Mang. Siapa tahu penting. Oh, ini tumben istri Amang telepon Arya. Nggak biasanya. Padahal dari kemarin cuma ngirim pesan. Mobil yang dikendarain melambat dikit tuh. Dan Kang Panjul pada akhirnya angkatlah itu telepon. Assalamualaikum. Salah. Kalian salah cari perkara. Nggak usah kalian cari saya. Saya sendiri yang akan datang. Dan akan saya hanguskan rumah Nyai Biadab itu. Tunggu saja. Terluka sedikit saja anak dan istri saya. Mayat kalian akan saya arak keliling kampung Rancasirah. Buktikan. Kalau kalian emang seorang lelaki. Mang. Anak buah Dharma menculik istri dan anak Amang. Barusan Amang dengar suara teriakan istri dan anak Amang. Bajingan. Aku telepon Mang Tahrim supaya nganterin Amang pergi ke terminal. Amang harus pulang. Pertanda itu sudah hadir, Mang, ketika aku berikhtiar dalam zikir. Ternyata ini jawabannya. Maaf Arya, ini mungkin terakhir kali Amang mengabdi pada ibu kamu dan kamu. Kalau kita nggak ketemu lagi, berarti Amang mati. Tapi setidaknya dalam keadaan menebus segala janji dalam diri Amang. Mang, yakin kita akan berjumpa lagi dalam keadaan tenang. Berikan kabar apapun itu. Gama pasti butuh bantuan Amang di kampung sana. Mungkin sudah saatnya segala hal yang pernah Amang perbuat semasa muda harus terulang. Apalagi istri dan anak dalam keadaan bahaya, Gam. Banu sama Ismi juga dalam perjalanan menuju ke rumahnya Gama. Keadaannya semakin buruk. Arya yakin ini semua harus berakhir, Mang. Tolong buat ibu ketika sadar senyum. Mendengar kabar dari Mang Panjul, bukan nangis. Baik, sudah kalian berdua pergi. Waktunya tidak banyak. Mungkin setelah maghrib akan sampai di kampung Babakan Luhung dan bisa berjumpa dengan Budi. Dan sepertinya bukan jatah Amang si Haris itu. Jatah Amang itu Dharma Surya dan anak buahnya.
Akhirnya Kang Panjul diturunin lah tuh di tengah jalan. Karena dia ngedengar kabar genting dari istri dan anaknya ternyata udah diancam nih bro. Sama anak buahnya si Dharma Surya itu. Tapi Gama yakin nih dari raut mukanya Kang Panjul sama golok yang nempel di pinggang dia itu. Kalau Kang Panjul bisa ngatasin semua itu. Dan balik dengan selamat. Gak akan lama lagi Mang Tarim sampai. Dan nganterin Mang Panjul ke terminal atau kemanapun yang Mang Panjul mau. Percaya sama aku, Kang Panjul dengan masa mudanya jauh lebih berbahaya. Kita harus ingat bagaimana dia menghabisi adiknya sendiri, Basir, 4 tahun lalu, Arya. Kabar tentang keadaan istri dan anaknya Kang Panjul udah diinfoin juga tuh ke Mang Didim sama Ki Dudui. Cuma pesan yang Gama kirim itu nggak ada balasan sama sekali, nggak tahu kenapa. Jadi pertanyaan dong, apa sebenarnya yang terjadi di rumah Gama itu? Hanya Dalang yang mampu menghentikan pementasannya, Arya. Aku masih nggak percaya sama semua ini, Gam. Terlalu banyak resiko nyawa dari orang-orang yang kita cintai. Kali ini, kasih aku kesempatan buat mengakhiri kutukan kampung Jabang Mayit. Selesai ngedengar Arya ngomong kayak gitu, Gama cuma senyum dan nepok-nepok pundak ke si Arya tuh. Dan singkat cerita, mobil yang Gama kendarain akhirnya sampai juga di kampung Babakan Luhung. Sesuai tanda yang ada di kertas. Hanya ada satu jalan buat ke jembatan. Mungkin itu jembatan yang Budi maksud, Gam. Jembatan Luhung namanya. Dari keterangan tulisan Kang Wahyu, di bawahnya adalah sungai deras yang mengarah ke sebuah telaga. Dan di sini ada tulisan tangan yang gak bisa aku baca. Tulisan tangan kakek ini. Tapi apa? Haman? Lupain aja kalimat itu. Berarti rumah Haris lewat jembatan di depan. Sebenarnya Gama sempat kebingungan bro memahami tulisan dalam kertas itu. Cuma Gama itu tahu kalau Ki Dudui nggak mungkin nulis sembarangan, nulis ngasal tanpa alasan. Singkat cerita, ketika semakin deket ke jembatan itu, Arya yang nggak ngejawab omongan Gama malah fokus aja tuh ngelihat ke arah HP. Karena ternyata baru aja dapat pesan masuk dari Mang Idim yang isinya itu ngebuat si Arya gemeteran. Dikasih lihat dah ke Gama itu. Keadaan semakin sore menuju maghrib sekarang. Setelah Mang Panjul pulang untuk menyelamatkan istri dan anaknya, di rumah semakin buruk. Secara bersamaan semuanya muntah darah hitam. Mata mereka terbuka, tapi kelihatan putihnya saja. Katakan kepada Gama hal ini, Arya. Ngebaca pesan itu, Gama gak bisa ngomong apa-apa. Pala dia agak puyeng tuh, mikirin keselamatan orang-orang yang ada di rumah itu. Dan beberapa saat kemudian, dari depan, jembatan udah semakin deket, dan di atas jembatan itu ada seorang laki-laki, rambutnya panjang. Gam, itu Budi. Kita gak bisa lagi buang waktu. Kamu temui Haris, Arya. Bawa pulang Yuni dan Salwa. Setelah itu, kita harus bergerak menyusul Kang Panjul. Masuk, Bud. Maaf, Gam. Maaf. Udah cepat masuk. Kabar Mang Panjul sudah aku dapatkan dari Mang Idim dan Ki Dudui. Kampung ini juga tempat sahabat dekat Ki Langsamana, Gam. Kiai Haman Adiluhung. Hah? Jadi, Bud? Berkaitan. Dharma Surya dan Nyai Rati Anggra ini ingin menjadi kampung dengan hutan tuanya itu sebagai tempat aborsi. Dengan kata lain, ini adalah kampung Jabang Mayit selanjutnya. Ini alasan rumah Haris berada di ujung kampung. Kalau kita gagal mencegah, menyudahi, bahkan menghabisi, nyawa keluarga kita sudah pasti untuk persembahan. Jasad-jasad akan dikumpulkan di rumah itu sebelum janin dalam kandungan Yuni jadi bahan ritual selanjutnya oleh Nyai Ratih. Ketika dia akan melahirkan, agar kandungannya selamat, syaratnya harus ada jasad. Dan untuk menjadikan kampung ini betul, itu hal yang paling biadab. Seharusnya aku habisi dulu anak buah Dharma Surya sebelum mereka menculik istri dan anak Kang Panjul. Tapi hal baiknya adalah
Mereka akan merasakan amarah pendekar yang sudah lama tidak mencium udara segar. Besok malam akan terjadi hal gila di kampung Rancasirah. Bagus, setidaknya dari Mang Panjul kita mulai besok. Jika malam ini kita beruntung, kita akan dapat informasi di rumah Dharma Surya. Itu berlaku andai Dharma Surya tidak menyusul ke rumah Haris. Dengan segala kesaktian atas ilmu Nito. Paham maksudku, Bud? Mobil Haris sudah lewat 30 menit sebelum kalian sampai. Kamu kuat nggak sampai mengetuk rumah Haris dan bicara? Anggap saja kamu sedang mengemban tugas agar ratu yang tak bermahkota, yang sekarang terkapar di rumah Gama, tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia akan tersenyum bangga mempunyai anak seperti kamu. Ingat, ratu yang tak bermahkota itu bertelapak kaki surga. Abis ngedengar petuah, motivasi, dorongan dari makhluk gondrong ini, Arya dapat dorongan, dapat kekuatan dari dalam nih kan, langsung oke, let's go. Karena dia ingat sama ibunya tuh. Nah, jadi rencananya kayak gini. Di situ Gama sama Budi turun, nggak jauh dari rumahnya si Kang Haris. Sedangkan si Arya bakal terus tuh jalan sampai ke depan rumahnya Kang Haris. Sampai dia ketok itu pintu. Tapi sebelum ngelakuin itu, Budi ngasih pesan lagi nih. Arya, kalaupun harus mati, jangan rela di tangan Haris. Dia bukan Tuhan yang dapat menentukan kematian. Kita akan mengawasi 3 atau 5 menit setelah kamu masuk. Paham? Ingat, rencana kita hanya membawa Yuni dan Salwa pulang. Udah tuh, langsung lah mobil yang sekarang Arya setir, jalan tuh ninggalin Gama sama Budi. Budi juga ngejelasin kalau dia udah ngawasin seluruh rumahnya Haris. Dan semua jalan udah dia buka. Oke lah. Abis itu, sebelum mereka berdua dia beraksi, Gama langsung tuh ngejelasin ke si Budi soal sisa ramuan yang harus masuk ke dalam mulutnya Haris dan sisanya harus masuk juga ke mulutnya Kak Yuni sama Salwa. Ngedengar itu, si gondrong ini bukannya takut, malah ngerasa tertantang. Menarik. Kita lihat, Gam, gimana si pengkhianat itu berhadapan sama Arya dengan luka di perutnya. Haris seharusnya dapat menghabisi Arya ketika Arya melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah itu. Sekarang Arya ngendarin mobil sendirian dan itu udah malam. Dia pergi tuh ke rumahnya Kang Haris. Sedangkan Gama sama Budi lagi siap-siap nih di belahan sisi yang lain. Arya kendarain mobilnya dan dia belok tuh. Masuk ke sebuah halaman yang lumayan besar. Terus setelah si Arya ini parkir, dia keluar dari mobil itu dan ternyata di depan pintu rumah itu udah ada si Kang Haris lagi berdiri. Seakan-akan emang sengaja nungguin si Arya datang dari tadi. Dan dia dengan nada ngeremehin manggil si Arya. Arya Pradipta, hebat dan pemberani. Silakan masuk. Banyak hal yang perlu Akang bicarakan. Nggak denger itu, walaupun agak kesel gitu ya. Arya masuk tuh ke dalam sambil sekali megangin perutnya tuh yang masih berasa sakit. Masuklah ke ruangan tengah, yang ternyata ruangan tengah itu kelihatan belum keisi. Dan masih kelihatan rapi, masih kelihatan bersih. Pas Arya masuk, Kang Haris pelan-pelan nutup pintu depan sambil dia bilang, Akang tahu keadaan ibumu, Yani, bahkan Pak Ijo dan Panjo yang sebenarnya. Tapi ini resiko, Arya. Dan gak ada pilihan. kedatangan Arya ke sini cuma mau ngebawa Kak Yuni dan Salwa pulang. Gak lebih. Gak ada yang akan pulang, Arya. Kecuali Selagi ngomong gitu, tiba-tiba Kang Haris ini ngeluarin pisau dari kantong celana dia. Arya ngeliat gitu, jujur aja dia kaget. Tapi dia tetap berusaha buat tenang. Dan apalagi ngeliat pisau tajam itu ngebuat Arya jadi keinget sama orang botak yang kemarin tuh. Yang lukain perutnya si Arya. Terus, abis pisau itu dikeluarin, si Kang Haris taruh pisau itu di atas meja. Dan tangannya ini langsung muterin gagang pisau itu ke arah si Arya. Sedangkan bagian tajamnya itu ngarah ke si Kang Haris. Ngasih tanda kalau sebenarnya yang dalam bahaya itu adalah Kang Haris.
membawa Yuni dan Salwa pulang. Berarti Arya perlu menghabisi Akang dulu. Kang, ibu dan semuanya sudah tahu kelakuan Akang dengan Dharma Surya, serta dukun beranak bernama Nitoh itu, yang seharusnya sudah mati 4 tahun yang lalu di kampung Kakek Ambar. Ya karena itu juga semua ini terjadi. Karena keluargamu bodoh. Asal kamu tahu, semua ini demi keselamatan keluarga kamu Arya. Dan Yuni, serta anakku Salwa. Supaya dia selamat. Paham? Dengan cara Akang berkawan dengan Dharma Surya, kita akan aman dari gangguan balas dendam Nitoh. Enggak, Kang. Enggak ada demi keselamatan keluarga. Enggak ada itu. Haris, bawa dulu ini minuman untuk Arya. Asal kamu tahu, kehamilan Yuni kali ini adalah segalanya untuk keselamatan keluarga kita. Kita selesaikan malam ini juga, Arya. Tentukan siapa yang akan pulang tanpa nyawa. Menghabisi kamu nggak akan sulit. Dengan luka di perut kamu yang masih belum sembuh itu. Wah, Kang Haris berdiri ini kan karena mau nyamperin bininya yang tadi manggil. Dan di situ Arya udah gemeteran, bro. Karena Arya ini nggak punya basic berantem, nggak punya ilmu kayak Budi atau Gama. Jadi ketika dihadapkan kayak gini, wah gokil pressure-nya. Ditambah Arya sekarang udah tahu kalau dalang semua masalah itu bukan dari orang lain, melainkan ya dari keluarganya si Arya sendiri. Dan emosi di dalam dirinya Arya itu makin kebakar ketika ngelihat pisau itu. Tapi Arya inget kata-katanya Ki Duduy soal ramuan itu. Sebenarnya Arya pengen ngambil pisau itu, pengen dihabisin aja itu tuh si Kang Haris. Cuma nggak jadilah. Dia kubur niatnya dalam-dalam. Terus beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada teriakan dari suara Kak Yuni, kenceng banget tuh. Dan di situ Arya ngeliat Kak Yuni itu mulutnya udah dibekep sama Gama. Dan Kang Haris lehernya itu langsung dililit pakai tali tambang sama Budi. Udah Kang Haris diseret sama Budi ini, digantung tuh di ruang tengah, bro. Tapi bawahnya dikasih bangku dulu nih supaya Haris ini masih bisa hidup. Nggak selesai sampai di situ. Kalian tahu Budi lah. Budi keluarin pisau, dia seret, dia seset itu kakinya si Kang Haris. Luka bekas Kang Panjul masih ada kan? Kasih lihat sama istri kamu. Percuma. Yuni sudah kerasukan ini, Bud. Haris gak akan mampu gerak lagi, Arya. Pilihannya ada sama kamu. Tinggal kamu tendang sekuat tenaga kursi ini, maka Haris akan tergantung. Arya, ini bisa dijelaskan, Arya. Kita gak punya banyak waktu. Arya, semua bisa kita bicarakan. Tolong Arya, jangan. Kalau memang Haris sakti dengan kekuatan Nitoh melalui perantara Dharma atau Nyai Rati, seharusnya sebuah kematian gak akan berarti apa-apa. Dan tidak ada mayat yang mampu menggali kuburnya sendiri. Kalian banget. Langsamana dan Ampar Wicaksana, semua keturunannya akan mati. Kaki kanannya Arya langsung nendang tuh, bro, bangku yang lagi dipakai Dedi sama Kang Haris. Ngebuat Kang Haris langsung ngegantung. Semakin lama matanya melotot, badannya bergetar, dan tiba-tiba keluar lendir hitam, bro, dari mulutnya Kang Haris. Lepaskan gelang itu, Gama. Lepaskan. Kita lihat. Nggak susah kan? Arya masih diam aja tuh, karena dia nggak percaya sama apa yang dia lakuin malam itu, karena nggak tahu dia ini punya keberanian seperti itu ternyata. Arya liatin aja tuh kan mukanya Kang Haris yang udah melotot. Terus dari situ si Budi langsung nih ngebangunin kursi yang sebelumnya Arya tendang. Dia naik ke atas kursi itu buat buka paksa mulutnya Kang Haris, buat masukin cairan ramuan dari si Ki Duduy itu. Cepat, Bud. Masukkan juga ke mulut Yuni ramuan itu. Setelah ini, rencanamu seolah-olah Haris berdiri. Segera lakukan. Sayangnya Yuni masih belum sadar. Harusnya dia dapat melihat luka di kaki Haris itu. Tadi, mata Kak Yuni menyala, Gam. Aku nggak paham. Gak apa-apa. Separuh raganya
masih dikuasai oleh sosok yang ditanam sama Dharma dan Nyai Rati itu. Budi langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah Gama sama Kak Yuni. Bukalah mulut Kak Yuni itu secara paksa, supaya sisa cairan ramuan dari botol itu masuk ke dalam mulutnya. Sesekali, Arya ini merhatiin si Kang Haris yang lagi kegantung itu. Dan dia merasa kalau ada yang janggal di situ. Nah, karena ngerasa ada yang janggal, Arya panggil si Gama, Gam. Gam, janggalnya adalah Arya ngelihat kedua kaki Kang Haris yang masih ngegantung itu gerak-gerak sendiri. Sedangkan si Gama di situ nggak ngirahuin panggilannya si Arya karena Gama ini mesti tetap nempelin gelang GG-nya ke punggungnya Kak Yuni. Sampai akhirnya Arya teriak, Gam, itu gerak Gam. Mendengar si Arya teriak, tanda ada yang genting, langsung aja Budi lari tuh ke tempatnya si Arya. Yang sekarang ternyata si Kang Haris itu udah terkapar di atas lantai. Yang harusnya si Kang Haris ini harus udah mati. Budi cuma geleng-geleng kepala aja. Terus dia balik badan lagi ngarah ke Gama. Tapi pas Budi ini balik badan, si Gama yang ngelihat ke arah sebaliknya teriak, Bud, awas! Di situ kakinya Kang Haris nendang Budi sekuat tenaga, bro. Sampai si Budi ini kelempar ke arah pintu dapur. Malam itu, si Kang Haris yang harusnya sudah mati, itu bangun lagi dan matanya itu merah menyala. Ditambah, mulutnya dia itu udah penuh sama lendir warna hitam. Nyampur sama ramuan yang barusan Budi masukin. Di saat lagi kayak gini, Salwa datang. Dia nanya, Om, itu papa kenapa? Tapi Gama gak pedulin soal itu, dia suruh Arya, buruan ke belakang gua. Gak usah pedulin dulu Salwa. Gak lama, badannya Kang Haris pelan-pelan jalan tuh ke arah Arya. Sambil bilang, udah kayak, gimana sih lo kayak zombie? Mati. Tiba-tiba, dari situ, langkah dia yang pelan, tahu-tahu berubah jadi cepet. Cuma untungnya Budi gak kalah cepet. Dia langsung tancepin pisau ke arah punggungnya Kang Haris. Cuma selang beberapa saat pisau itu nancep. Ini kepalanya Kang Haris. Set, muter bro sampai belakang sini. Ngelihat ke arah Budi. Bawa Yuni dan Salwa pergi. Cepat, Gam. Satu persatu akan aku buat kalian mati. Ngedengar Budi ngomong gitu, Arya langsung ngebantu Gama ngebawa Kak Yuni sama Salwa tuh. Yang masih berdiri cuma diem aja ketakutan ngeliat bapaknya kayak begitu. Sementara Budi masih coba nahan badannya Kang Haris dan coba buat berontak. Nah, baru aja si Arya sama Gama ngebawa Kak Yuni sama Salwa nih. Tiba-tiba, badannya Budi udah kelempar tuh bro. Kenceng banget, mental ke arah pintu dapur. Gama langsung bilang tuh ke Arya, Cepat, Arya. Biarkan Budi menahan Haris. cepat lari. Oke teman-teman, itulah tadi part 7 dari Kampung Jabang Mayit season 3. Jadi pertanyaan sekarang adalah ini Budi gimana nasibnya di akhir? Apakah dia akan mati di tangan Haris atau justru sebaliknya? Karena di akhir itu Budi sempat teriak yang kemungkinan dia kesakitan parah. Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gua Joe. See you on the last part.